Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Sunan Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam, fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Wa amma zakatu, adapun zakat, wahia yaitu zakat, rabi'u yang nomor 4, arkanil Islam daripada rukun Islam. Fayajibu maka wajib, alal muslim bagi orang muslim, ma'rifatu mengenal, mengetahui, anwa'il amwalil wajibah, macem-macemnya harta-harta yang wajib, fiha di dalam itu amwal, fiha di dalam itu amwal, di dalam itu zakat, fiha fi zakah, harta-harta yang wajib di dalam masalah zakat. Sekarang menginjak ke rukun yang keempat, yaitu zakat. Subhanallah, diatur sama Islam ini ada kewajiban hati. Yang pertama yaitu meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, kewajiban hati. Yang kedua, sholat. Sholat itu terdiri dari gerakan badan, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada bacaan suratul Fatihah, ada tasyahud, ada salawat kepada Nabi, ada salam. Yang ketiga, puasa, perasaan, ibadah dengan perasaan, ngerasakan lapar, ngerasakan haus, ngerasakan lemes. Yang keempat, beribadah dengan harta, zakat yang wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala hampir di setiap menyebut sholat meneruskan setelahnya dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman, laksanakan sholat, dirikan sholat,
dan keluarkan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Ayat yang lainnya, wahai orang-orang yang beriman, keluarkan zakat. Ibu-ibu jangan rame, ibu. Bu, datang ke sini cari ilmu. Kalau sampean ngaco, ngomong sendiri, ganggu namanya yang mencari ilmu. Rugi sampean. Udah nggak dapat ilmu, dapat nanti catatan, ganggu orang yang cari ilmu nanti. Orang-orang beriman, keluarkan zakat dari yang Allah berikan rizki kepada kamu, sebelum nanti akan datang hari nggak ada jual beli di hari itu, nggak ada saudara-saudaraan di hari itu, nggak ada yang bisa nolong di hari itu, yaitu hari kiamat. Orang yang kafir adalah mereka orang-orang yang zalim. Sekarang orang bisa beli dengan hartanya, ya enggak? Kita sekarang mau pergi ke Surabaya bisa beli motor atau kita bayar untuk disampaikan ke Surabaya dengan mobil. Tapi nanti di hari kiamat kendaraan nggak bisa dibayar, kecuali kalau udah disiapkan kendaraan itu dari dunia. Kalau kita nggak punya pakaian, kita bisa beli di dunia ini dengan duit kita. Tapi nanti di hari kiamat nggak ada toko, pasar jualan pakaian di sana, nggak ada duit, kecuali kalau kita menyediakan pakaian untuk di akhirat dari di dunia ini. Nggak ada jual beli, nggak ada saudara-saudaraan. Nanti kan bisa minta tolong sama kakak, sama adik, sama ibu, sama istri, sama nggak ada. Wala syafa'ah, nanti saya minta bantuan ustadz, saya minta bantuan orang tua, saya minta bantuan pemimpin, wala syafa'ah, nggak ada. Karena itu yang punya duit jangan disimpan, keluarkan zakatnya sebelum nanti nggak laku semuanya dia punya duit. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mereka menumpuk-numpuk hartanya, emas dan peraknya, kemudian tidak mengeluarkan untuk membela agama Allah, yaitu zakat, fabashshirhum bi'adzabin alim, kasih kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Kasih kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Gimana azabnya?
ada di neraka, yauma tuhma fi nari jahannam fatukba biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum fadzuqul adzaba bima kuntum taknizun. Nanti hartanya itu akan dijadikan setrika, akan dijadikan besi yang sangat panas, batuk-batuk mereka itu, dahi-dahi mereka akan dinyos. Kenapa kok batuknya dinyos? Karena biasanya orang-orang yang kaya, yang kikir, yang nggak mengeluarkan zakatnya, kalau ketemu orang miskin mengkerut dahinya karena nggak senang, mengkerut dahinya, dinyos. Nanti ini yang biasa nggak senang mengeluarkan zakat. Wa junubuhum, lempeng-lempengnya juga dinyos nanti. Kenapa lempengnya dinyos? Karena biasanya orang-orang yang kaya kalau ketemu orang-orang fakir, orang-orang kaya yang kikir, itu biasanya menghindar. Ketemu menghindar biasa dengan lempengnya otomatis. Ketemu papasan begini, miring sudah, cari jalur yang lainnya. Nih, lempeng kamu yang suka menghindar dari orang-orang yang berhak menerima zakat, dinyos. Wadhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka juga dinyos. Disetrika dengan besi yang sangat panas di neraka. Kenapa kok punggungnya dikasih nyos? Karena biasanya orang-orang yang kaya kalau udah kepropok dengan orang-orang fakir, balik. Nggak ada jalur untuk menghindar, balik. Punggungnya dinyos juga. Hadza makanastum, ini rasakan ini, yang dinyoskan ke dahi kamu, yang ke lempeng kamu, ke punggung kamu, bukan apa-apa, harta kamu sendiri sekarang. Fadzuqul adzaba bima kuntum taknizun, sekarang rasakan azab, bukan dari apa-apa, dari harta yang kamu simpen, enggak kamu keluarkan zakatnya. Marah benar Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang main-main tidak melaksanakan kewajibannya zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka manusia itu diperintahkan illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah, mukhlishina lahu ad-din, memurnikan untuk Allah agamanya, enggak usah dicampur-campur. Jangan jadi orang Islam ke Hindu-Hinduan, jangan jadi orang Islam ke Buddha-Budaan, jangan jadi orang Islam ke Kristen-Kristenan, jangan jadi orang Islam ke jahiliyah-jahiliyahan, yang murni. Mukhlishina lahud din hunafa, ninggalkan segala ajaran-ajaran agama yang bukan Islami. Oh, iki wis adatnya orang-orang kita. Oh, ini udah kebiasaannya, nggak ada biasa, nggak ada adat. Kalau udah bertentangan dengan ajaran Islam, ditinggalkan.
Wis sudah dari datuk-datuk saya kalau Jumat Legi buang kembang ngono di dalan. Dalane dikembangi, awake ambune ndak enak kadang-kadang. Masya Allah. Ini udah kebiasaan kalau masuk rumah nginjek endok telu. Endok kok diidek. Gayen dadar. Kasihkan orang fakir miskin itu akan lebih bagus. Oh, udah jadi kebiasaan kalau ngubur anak perawan itu nguncalno betik rebutan. Gitu-gitu semuanya itu tinggalkan. Oh, udah jadi biasa kalau ada orang mati brobos ono di pendoso. Dolenan itulah namanya. Biar ndak eling, kalau nggak mau eling baca tasbih, astagfirullah, 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 bawa tasbih. Kok brobos, kok sepur-sepuran kok arek cilik. Saya kadang-kadang heran, macam-macam yang saya lihat itu kadang-kadang. Nanti kadang-kadang ngubur bawa apa namanya, bawa pohon ini pisang. Akhirnya ditanam ada di kuburan. Lah jadi rowo kuburan itu nanti. Nggak usah lah begitu-gitu. Hunafa. Tinggalkan itu ajaran-ajaran yang begitu itu, tinggalan-tinggalan yang masih kesyirik-syirikan, kekufur-kufuran. Mukhlishina lahuddin, yang ikhlas. Dalam arti murnikan agama untuk Allah. Isi ajarin Nabi. Ojo dicampur-campur sudah. Jangan dicampur-campur. Kecuali yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apa contohnya? Biasa selamatan jenang abang. Ndak apa-apa. Kenapa? Memberikan makan kepada anak-anak, memberikan makan kepada fuqara al-masakin, niat it'amu ta'am, enggak apa-apa. Oh biasanya selamatan jenang suro, bubur suro, enggak apa-apa. Nanti diantarkan ke tetangga-tetangga, bagus itu, tahabu, saling memberikan hadiah, itu adalah akan membuat saling cinta. Enggak apa-apa, enggak bertentangan itu. Dengan catatan nggak boleh ditasyrik. Oh, kalau hari suro itu sunnah gay jenang suro, nggak boleh, nggak ada ajarannya itu. Niat untuk memberi makan, atau niat untuk beri hadiah, atau niat menyambung silaturahim dan seterusnya, bagus, nggak ada masalah, tidak bertentangan. Lah kalau yang model-model begitu nggak bener, apalagi model ada di Solo itu kalau sudah Asyura itu kebo selamat itu dikarak, kebo dikarak bi menungso. Maaf lek mencret lebu nih rebutan teletong. Diusap nono di raine. Ini model iki. Teletongnya Habib Taufik gak ono sing gelem. Teletongi kebo rebutan. Masya Allah. Model ya. Kalau sudah kena teletongnya kebo selamat ini, syukur orang-orang. Kena teletongnya Habib Taufik ditandangi sampai penjut. Ini jahiliyah ini. Ini kebodohan ini. Nggak paham apa maksudnya mereka itu semuanya. Bukan ajaran sedikit pun daripada agama Islam itu. Hati-hati. Kemudian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, memurnikan agama Islam hanya semata-mata untuk Allah, meninggalkan segala ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam, wa yuqimus shalah, dan diperintahkan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan
zakat. Loh aja wadhail qayyimah itu sholat zakat enggak bener itu. Laksanakan itu semuanya. Orang itu kalau nggak mengeluarkan zakat nggak berkah hartanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma halaka fi barrin la bihabsiz zakah." Tidak hancur harta di daratan maupun di lautan kecuali karena tidak mengeluarkan zakat. Nggak berkah. Ini diri kita ini kalau kena udunan kita perlu jebrot enggak? Dijebrot, dikeluarkan itu udunnya, deman-eman udune tambah cekot-cekot, dikeluarkan, baik jadinya waras. Kenapa? Penyakit itu harus dikeluarkan. Kalau ada orang kena penyakit tumor, dioperasi, dibuang tumornya. Eman, ojo ditokno tumorku, jangan dikeluarkan tumorku. Ini orang bodoh, dikeluarkan. Kita dikasih modal, kemudian kita bekerja, dapat untung sana, dapat untung sini, di situ ada penyakitnya. Di situ ada penyakitnya. Di harta kita mungkin ada kesalahan, mungkin ada penyakitnya. Ini harus dikeluarkan biar sehat hartanya kita ini. Biar sehat hartanya kita. Secepatnya setiap tahun keluarkan. Kalau enggak, ibarat tumor yang sedikit, kalau enggak langsung dioperasi, tambah gede, tambah penyakitnya tambah bahaya. Tambah gede, tambah nanti akhirnya merantak, membuat sakit semuanya. Kenapa enggak diatasi dari pertama? Orang kalau hartanya, penyakitnya ini, hartanya fuqara wal masakin yang diwajibkan oleh Allah diberikan kepada mereka, enggak langsung dikeluarkan, jadi tumor dalam harta. Enggak berkah itu harta. Jadi penyakit terus mengakar, lama-lama tumpas itu nanti. Lama-lama tumpas nanti. Karena itu jangan main-main. Keluarkan zakat. Hasinu amwalakum biz zakah. Bentengi harta kamu dengan zakat. Kalau udah harta nggak berkah, jadi malapetaka. Wah, itu nggak mengeluarkan zakat kok tambah sugih. Loh, dicabut berkah itu dari harta bukan karena jadi melarat, kadang-kadang tambah kaya tapi nggak bisa menikmati. Kenapa? Banyak musuh mungkin, atau misalnya urusannya ruwet, hartanya banyak, bojone selingkuh, ruwet jadinya. Uangnya banyak, anaknya nyedot sabu-sabu, anaknya jadi buron, banyak masalah. Beli mobil tabrakan, beli itu urusannya ruwet terus. Kenapa? Enggak berkah hartanya, sehingga tidak membuat dia bahagia dengan hartanya. Karena itu tokno biar selamat. Kalau ada orang misalnya sakit udunan jebrot, seneng dia, wis alhamdulillah waras, wis waras. Kalau ada orang misalnya sakit tumor dioperasi, dikeluarkan, wis alhamdulillah, selamat hilang penyakitnya. Begitu juga orang yang kaya, kalau dia mengeluarkan zakat jangan abot, alhamdulillah, wis melaksanakan kewajiban, selamat, hartanya selamat.
Itu bukan harta kamu. Zakat itu titipannya Allah pada diri kamu untuk diberikan kepada fuqara wal masakin. Hati-hati ya. Coba kamu ingat-ingat itu cerita-cerita orang kaya yang medit itu. Salabah sampai akhirnya masuk neraka. Harta. Korun. Harta. Ini Korun ini masih famili dengan Nabi Musa itu. Korun itu dari bapaknya itu saudara bapak Nabi Musa, dari ibunya juga saudara ibu Nabi Musa. Nemen cedeki misanan dengan Nabi Musa itu. Malah ahli Taurat itu Korun itu. Yang paling alim di Bani Israel itu Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, Korun. Setiap saat ganggu Nabi Musa ini Korun ini. Nabi Musa karena famili ngalah terus. Zakat ini wajib mulai zaman dulu itu diwajibkan hatta kepada Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa ketika turun kewajiban zakat dijak damai Korun wis etokno zakat. Setiap 1000 keluarkan 1 aja. Jadi bukan 2,5%, tambah ringan. Korun politik, iki mau Musa mau ganggu hartaku. Kalau begitu Musa ini akan aku fitnah, punya rencana jelek supaya ditinggal sama kaumnya. Akhirnya Korun nyewa pelacur. Ketika Nabi Musa ceramah, Nabi Musa tegas menyatakan, siapa orang mencuri, saya akan hukum dengan tanganku sendiri. Siapa yang berzina, saya akan cambuk dengan tanganku sendiri. Siapa orang yang udah punya istri zina, saya akan rojem. Korun tanya, Musa, apakah itu untuk kami atau juga untuk kamu itu hukum? Aku pun kalau melanggar akan aku laksanakan itu hukuman. Tapi kenapa kamu tadi itu kok berbuat zina sama seorang pelacur? Disewa pelacur tadi itu. Loh, mana? Tidak mungkin, ribut orang-orang. Ini buktinya. Datang kan pelacur. Dia mengaku katanya kamu pernah berzina sama dia. Memang Nabi minta sama Allah, ya Allah, jadikan dia berbicara secara jujur. Tanya, ngomong yang benar, kata Nabi Musa. Kamu itu benar tak berbuat dengan aku? Atau ada masalah lain? Enggak, saya dibayar sama Korun untuk ngaku begitu. Sujud Nabi Musa menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, sudah keterlaluan Korun, ya Allah, sudah banyak berbuat salah, saya sabar bertahun-tahun dengan misalanku ini, ya Allah. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Musa, ini bumi sekarang mau nurut sama kamu, apapun yang kamu perintah nurut ini bumi. Nabi
Nabi Musa ngomong sama bumi, bumi telan itu Qarun, bumi ambles itu Qarun sampai ada di lututnya. Minta tolong Musa, maafkan aku, bumi telan itu bumi sampai ada di dadanya. Musa tolong aku Musa, bumi telan itu terus bumi sampai ke lehernya. Musa tolong aku, bumi telan itu bumi sampai akhirnya tenggelam itu Qarun. Qarun minta rahmat Musa, enggak dapat rahmat Allah. Qarun minta tolong Musa, enggak tertolong akhirnya. Maka Allah menyatakan, ya Musa istaghatha bika Qarun falam tughithhu walau istaghatha bi la aghathtuh. Musa, Qarun minta tolong sama kamu, enggak kamu tolong. Kok saat itu dia minta tolong sama aku, tak selamatkan dia masih. Kemudian rame Bani Israel, ada yang menfitnah lagi. Bani Israel itu tukang fitnah memang. Musa itu menenggelamkan Qarun itu karena kaya Qarun, supaya warisannya kena sama dia. Kan misanan, nggak punya anak, kalau mati warisannya kena sama Musa. Dengar Nabi Musa, bumi telan juga rumahnya, hartanya Qarun habiskan, tenggelam semuanya. Fa khasafna bi wa bidarihil arda, tenggelam semuanya. Lah kalau udah tenggelam semuanya, apa nilainya uang? Apa nilainya harta kalau begitu? Apa nilainya Qarun? Walaupun kaya masuk neraka. Walaupun kaya dia dibenci oleh Allah. Kenapa? Medit, kikir. Udah medit, kikir, tukang fitnah lagi. Hati-hati. Yang punya duit jangan sombong, jadi Qarun nanti inti. Jangan kikir, jadi tak labah nanti, masuk neraka sama hartanya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah kewajiban zakat, keluarkan sudah zakatnya, jangan ditunda-tunda. Biar selamat. Biar selamat. Enggak payu nanti kalau masuk kubur, enggak payu. Mau dibawa? Duitnya kamu mau kamu bawa ke dalam kuburan, percuma. Mobilnya kamu bawa, rumahnya kamu bawa, sertifikatnya udah ditinggal di rumah, dibuka semuanya sama ahli warisnya, kunci-kunci dibresai gape. Kalau udah mati dibresai, yang ada di kantong dijukuk, yang ada cincinnya dijukuk, arlojinya diambil, bajunya dilepas, wis nggak boleh bawa apa-apa ente. Karena itu jangan menjadi orang kikir. Sebetulnya banyak yang akan kita bahasnya. Terakhir Allah berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullah min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan menganggap orang-orang yang kikir, medit daripada yang Allah berikan karena kemurahannya, dilancarkan rezekinya, dijadikan kaya, dijadikan nikmat, punya duit, pekerjaannya maju, dilancarkan semuanya, diberi oleh Allah, tapi dia kikir, dia medit, tidak mengeluarkan sepeser pun. Jangan dianggap itu baik bagi dia.
Sekalipun rumahnya bagus, kendaraannya mewah, uangnya bertumpuk-tumpuk, jangan dianggap itu baik. Bal huwa syarrul lahum, itu ada tambah jelek bagi dia. Kenapa? Nanti di hari kiamat sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah, akan hartanya dijadikan ular dari api, dikalungkan ada di lehernya nanti di hari kiamat, akan dipatok itu terus kepalanya dengan racunnya yang sangat berbahaya. Alhamdulillah. Wah, panjang, banyak cerita sebetulnya ada di sini. Tapi itu semuanya intinya satu, harta itu bisa jadi musuh yang berbahaya kalau tidak kamu keluarkan zakatnya. Kamu akan menyesal dengan hartanya kamu kalau kamu tadi itu tidak mengeluarkan kewajiban pada harta. Anggota badan ada kewajibannya sholat, anggota badan ada kewajibannya puasa, harta ada kewajibannya zakat. Berkah jadinya kalau dikeluarkan zakatnya. Tapi bukan semua harta kena zakat. Ada jenis-jenis tertentu yang wajib dizakati. Apa saja? Insya Allah yang akan datang, ahad yang akan datang, akan kita bahas. Zakat binatang ternak, apa aja yang dizakati? Zakatnya pertanian, zakatnya perdagangan, zakat tambang, nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala membuka segala yang menutup hati kita, menjadikan kita orang yang bermanfaat, baik dari anggota badan kita, hati kita, harta kita, sehingga kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya minta untuk hadirin yang menghadiri kuliah subuh supaya lebih tertib ya. Jadi majelis ini jadikan majelis ilmu, majelis zikir. Rugi kalau kita ada di sini main-main, rugi. Khususnya ibu-ibu, jangan ngomong sendiri Bu, rugi sampean. Datang ke rumah ke sini nggak dapat pahala nanti. Karena itu duduk yang anteng, dengarkan ya nasihat-nasihat, ambil ilmu-ilmu tadi itu, mungkin nanti bisa oleh-oleh sampai ada di rumah disampaikan sama keluarga. Kemudian maaf, jangan sampai rombongan laki perempuan bareng dalam satu pickup, dosa lo ya, dosa. Apalagi belum kawin sepeda motoran. Ini bukan acara maksiat, ini adalah acara ibadah. Kualat sama hadis yang dibawa, kitab yang dibaca, ndak kira orang seneng nanti. Niati yang baik, malaikat menjadi saksi, Allah akan berikan insya Allah bimbingan manfaat nantinya. Jadi saya minta jadikan acara ini acara ibadah, bukan hanya sekedar jalan-jalan pagi ya, hanya sekedar kumpul begitu saja. Kumpulan ini adalah kumpulan untuk berzikir, kumpulan untuk mempelajari ilmu Allah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.